Hari ini firman Tuhan saya kasih judul, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita coba merenungkan akan kata-kata ini, kita dipilih oleh Tuhan, maka seharusnya kita bersyukur. Ya, bersyukur. Tapi kalau boleh berbangga, berbangga. Tetapi terkadang kebablasan nantinya. Ya. Kita harus bersyukur karena apa? Kita dipilih oleh Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Iya, luar biasa. Perkataan ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri, ya, yang disampaikan di hadapan murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku, Tuhan, memilih kamu. Luar biasa. Kalau kita boleh melihat flashback, siapa kita? Bagaimana latar belakang hidup kita? Bagaimana kebobrokan hidup kita? Tentunya sesuatu yang patut kita syukuri dari orang yang sesungguhnya sampah, tetapi Tuhan pilih kita. Kalau di dalam Roma 8 ayat 15 bisa ditayangkan. Roma 8 ayat 15. Oke. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ini mengingatkan kepada kita, dahulu kita adalah budak. Budak dosa. Jadi saya katakan, bagaimana dulu kalau kita mengingat hidup kita ini seperti sampah. Karena hidup kita penuh dengan dosa. Sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita tidak berarti apa-apa. Tetapi saya katakan, Bapa di sorga, Dia mau mengadopsi kita menjadi anaknya. Ya, kalau berbicara adopsi, maka
hanya orang dewasa yang sudah berkeluarga, dia boleh mengadopsi anak. Ya, betul. Bukan anak yang mengadopsi orang tua. Ya. Jadi kepatutan inilah yang Bapak ambil. Dia mau mengadopsi kita. Kita yang tadinya orang-orang yang sudah terikat di dalam dosa. Kita yang sudah tidak punya pengharapan. Kita yang sudah hopeless. Manusia yang tidak berharga. Tetapi Bapa di sorga, dia mau mengadopsi kita. Saya ingin gambarkan bahwa kita ini adalah karena dosa, kita adalah anak-anak kegelapan. Anak-anak di bawah kekuasaan setan. Tetapi setan sebagai bapa kita, dia tidak pernah peduli kepada kita. Karena Alkitab katakan tujuannya hanya satu, ingin membinasakan kita. Dari keadaan yang tidak berharga itu, Bapa datang ingin mengadopsi kita. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Kalau kita bisa membayangkan ketika kita ingin mengadopsi seseorang anak di panti yatim piatu gitu ya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Tentunya kita akan mikir, apalagi ya, seperti kita ketahui, Bapa mengadopsi kita untuk menjadi anaknya, dia harus apa? Korbankan anak tunggalnya. Kan itu konsekuensi yang harus dilakukan. Karena dosa manusia, maka harus ada yang menebus. Seperti tadi saya katakan, Bapa harus tukar anak tunggalnya dengan kita. Rasanya kalau kita bayangkan betapa berharganya kita. Pengorbanan Bapa luar biasa. Harus tukarkan dengan anak tunggalnya. Siapa? Yesus. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa yang Bapa kerjakan untuk mengadopsi kita, untuk mengangkat kita menjadi anak. Kalau sekiranya kondisi ini menjadi perenungan setiap kita, betapa berharganya kita di mata Bapa, saya yakin tidak ada seorang pun yang pada waktu berikutnya dia tinggalkan Bapa. Amin. Iya. Saya terkadang merenung kalau ada orang-orang Kristen, katanya orang-orang percaya, dia tega tinggalkan Tuhan. Tapi saya yakin dia karena dia tidak
bisa mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengadopsi kita dengan menukarkan anak tunggalnya. Ini bukan sesuatu yang sepele. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat besar. Harga yang harus dibayar. Sehingga patutlah bagi setiap kita orang-orang percaya yang sudah diadopsi. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Bisa tolong dibantu? 1 Yohanes 3 ayat 1. Oke. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini juga dengan sejalan dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar pengorbanan Kristus adalah karena kasih Bapa yang begitu besar kepada kita. Oleh sebab itu, tentunya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, seharusnya dalam setiap perjalanan hidup kita, kita melangkah dengan sikap hati yang bersyukur bahwa kita sudah diadopsi. Kita yang adalah sampah, ya. Kita adalah orang yang sudah tidak berarti sebenarnya. Tidak punya arti. Tetapi oleh kasih Allah, oleh kasih Bapa yang begitu luar biasa, kita telah diadopsi menjadi anak-anaknya. Saudara, manusia sejak zaman purbakala memang manusia adalah makhluk homo religius. Artinya hasrat hatinya dia ingin ada sesembahan yang dia bisa sembah. Manusia pada zaman itu memilih sesembahannya masing-masing. Sehingga kita tahu dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani apa? Dewa yang disembah oleh manusia yang ada di wilayah timur apa? Kita tahu dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan itu apa? Mereka mencoba memilih sesembahan mereka untuk dijadikan Tuhan mereka. Tetapi apa yang dilakukan itu adalah sia-sia. Kalau kita baca di dalam Yesaya 44 ayat ke-9. Yesaya 44 ayat ke-9. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan.
Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Jadi Yesaya sampaikan, mereka yang membentuk patung-patung dijadikan sesembahan mereka, dijadikan Tuhan mereka untuk disembah. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena sesungguhnya mereka itu mati. Mereka tidak memiliki kehidupan. Bagaimana mereka mau menolong orang yang menyembah? Sebagaimana itu juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka bersorak-sorak, mereka menyembah patung ini. Ini adalah satu pembelajaran bagi orang Israel bahwa itu adalah kesia-siaan. Dan itu juga Nabi Yesaya kembali mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi kembali pada tema kita, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tadi saya katakan manusia sejak zaman purbakala mencoba mencari, memilih Tuhan mereka, sesembahan mereka, tetapi semuanya sia-sia. Dan itulah yang dilakukan manusia pada umumnya. Kalau kita mengingat Kain, dia adalah generasi kedua setelah Adam dan Hawa. Karena dosa, Kain tidak lagi mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Dua anak, satu. Hilang. Karena dosa. Inilah gambaran manusia yang telah putus hubungan dengan Tuhan. Demikian juga ketika kita mengingat zaman Nuh. Dari sekian banyak manusia di zamannya, ternyata yang diselamatkan Tuhan karena mereka adalah dikatakan orang benar, hanya berapa? 8 orang. Nuh istrinya 3 anak dan 3 mantunya. Kita juga mengingat zaman Abraham. Ketika saat itu masih dipanggil Abram. Siapa keluarga Abram? Mereka adalah penyembah berhala. Dan ketika kita juga mengingat ketika bangsa Israel masuk ke Kanaan, orang Kanaan adalah penyembah berhala. Artinya, akibat dosa, manusia kebanyakan telah putus hubungan dengan Tuhan. Walaupun mereka mencari sesembahan mereka untuk dijadikan Tuhan yang disembah. Tetapi langkah mereka, langkah yang sia-sia. Dan kalau kita tadi membaca ayat dari Yohanes 15 ayat 16,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya manusia membutuhkan inisiatif dari Sang Pencipta sendiri. Manusia tidak mampu berusaha dengan kekuatannya sendiri. Harus Tuhan sendiri yang turun tangan. Dan itu dilakukan. Karena Tuhan adalah kasih, maka sudah sejak awal rancangan Allah adalah untuk bagaimana ada upaya untuk misi penyelamatan. Dan manusia yang menerima panggilan Tuhan itulah yang menerima keselamatan dari Tuhan. Tentunya sekali lagi ingin saya katakan, di tengah keadaan manusia yang mencoba untuk mencari Tuhan dan memilih Tuhan, tetapi Allah Bapa kita dengan inisiatifnya, Dia mau datang. Melalui siapa? Melalui Abraham. Abraham dipanggil dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Abraham dikeluarkan. Dari situlah ketika Abraham meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana Tuhan, kata Nehemia 9 ayat 7. Tuhan yang memilih Abraham. Ini menjadi gambaran bagi kita orang-orang percaya. Tuhan telah memilih kita. Ya. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawa keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Nama yang disematkan sebagai bapa banyak bangsa. Karena janji Tuhan pada berikutnya, Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Melalui keturunannya, bangsa-bangsa akan diberkati. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Abraham dipilih Allah untuk menjalankan misi penyelamatannya sampai kepada bangsa Israel dan sampai kepada kita yang adalah Israel rohani. Inilah yang harus menjadikan sikap hati yang penuh syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga tidak ada lagi, tentunya Tuhan pun tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia ingin semua manusia diselamatkan, tetapi kembali kepada sikap hati setiap manusia yang mendengar panggilan Tuhan. Dan kalau Tuhan memilih kita, dan tadi dikatakan pada ayat 16 dari Yohanes 15, aku telah menetapkan kamu. Jadi artinya Tuhan bukan sampai memilih kita, tetapi Dia menetapkan kita. Allah ingin setelah dipilih, kita dipilih oleh Tuhan, kita ditetapkan oleh Tuhan, maka ayat selanjutnya dikatakan, ya, mengapa sampai Allah memilih kita? Mengapa Allah sampai mengadopsi kita, menjadikan kita anak-anak Allah? Maka sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kita orang-orang percaya adalah supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
Pergi berbicara melakukan sesuatu dan menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu harus tetap. Artinya, ya Tuhan tidak ingin kita maju mundur. Ya. Dan berbicara buah, mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu. Saya mencatat 3 buah. Pertama adalah buah pertobatan, kemudian buah roh, dan buah pelayanan. Bagaimana kita menghasilkan buah pertobatan? Kalau kita membaca pada Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat 29, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Inilah makna daripada bagaimana kita membuahkan buah pertobatan, yaitu ada perubahan. Jadi kalau berapa tahun kita menjadi orang Kristen tidak pernah berubah, pertobatannya dipertanyakan. Ya, saya seringkali di Komsel ada seorang saudara berubah, ya susah itu berubah itu ya. Apalagi merubah karakter, ya, susah. Ya memang tidak mudah. Merubah karakter yang terbentuk dari kita kecil, mungkin dari keluarga yang keras atau keluarga yang kasar, untuk berubah menjadi pribadi yang lembut memang tidak mudah kalau tidak disertai dengan kesungguhan hati. Ya, perubahan sikap hidup itu memang banyak kali bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Mungkin kita tidak merasa ketika kita tekun, bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, bagaimana kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita belajar bagaimana sikap atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentunya secara bertahap ada satu perubahan demi perubahan terjadi. Dan mungkin tadi saudara tidak merasa bahwa ada perubahan terjadi. Hanya saja dia masih merasa bahwa dia belum bisa berubah. Tetapi ketika dia cerita sendiri ketika bertemu dengan teman-teman masa mudanya, bagaimana ketika mereka hidup di dalam kekacauan, maka teman-temannya katakan, kamu berubah ya. Kamu berubah. Dan inilah memang yang harus terjadi. Walaupun mungkin saudara ini merasa belum berubah. Tetapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang segengnya yang hidup dalam kekacauan, di situ orang lain melihat ada perubahan. Dan ini harus terjadi. Perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan dalam kita bertutur kata.
itu harus terjadi. Dan tadi Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan salah satu buah itu adalah buah pertobatan. Dan di dalam Roma tadi dikatakan, kita harus meninggalkan manusia lama kita dengan segala kehidupan yang penuh dosa, menjadi manusia yang baru. Manusia semakin hari semakin disempurnakan. Tadi dikatakan Roma 8 ayat 29, serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Inilah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Berubah menjadi seperti Kristus. Dan ini jangan sampai membuat kita frustasi. Ya, ada orang bilang, ya nggak mungkin ya jadi seperti Kristus. Siapa saya? Ya, betul. Memang secara manusia memang tidak mungkin menjadi seperti Kristus. Siapa kita? Manusia yang awalnya penuh dengan dosa harus berubah menjadi serupa dengan Kristus, yang memang dia adalah Allah yang tidak pernah berdosa. Tetapi sekali saya katakan, jangan ini menjadi membuat kita frustasi, kemudian kita menjadi putus asa. Seperti saudara tadi yang saya bilang, susah ya untuk berubah. Tapi faktanya dia tidak sadar dia sudah berubah. Ya, walaupun mungkin belum menjadi seperti Kristus. Tapi adalah proses. Kalau toh dalam perjalanan hidup kita sampai akhir belum juga bisa berubah, Alkitab katakan pada saat kedatangan Yesus di awan-awan, maka mereka yang hidup akan diapa? Diubahkan. Jadi karena kita pikir, aduh susah ya ngerubah karakter ya. Suka marah-marah, susah ya. Enggak marah-marah itu susah. Atau karakter pelit, susah yang ngerubahnya. Ya, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang bisa kita lakukan. Maka Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa berubah perlahan tapi pasti. Lalu kemudian buah apa lagi? Buah roh. Ya, kalau kita baca Galatia 5 ayat 20 dia sudah jelas ya, 9 buah roh. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Tentunya ini bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi sekali lagi membutuhkan kesungguhan hati bagaimana kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus, pastinya memang tubuh ini lemah. Rasul Paulus pun merasakan apa yang ingin Roh lakukan seringkali berbenturan dengan keinginan daging. Tinggal bagaimana kita menurut suara Roh atau keinginan daging. Itulah yang perlu untuk kita renungkan ataupun untuk kita mencoba untuk lakukan. Kita mengikuti pimpinan Roh Kudus
maka firman Tuhan katakan engkau akan meninggalkan keinginan daging. Itu adalah buah roh yang kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Biarlah itu yang akan keluar, yang akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita memiliki kasih. Kasih yang bukan bersumber dari manusia kita, tetapi kasih yang bersumber dari Roh Kudus. Pernah saya ketika menyampaikan renungan di acara teman YouTube, ada salah satu pendengar, dia menyampaikan, apakah keselamatan itu bisa hilang? Karena kita tidak bisa berubah. Tentunya ini satu pertanyaan yang harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Respon apa yang dia berikan ketika dia mendengarkan firman Tuhan? Kalau responnya positif, dia berkeputusan untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, maka seharusnya kekhawatiran itu tidak terjadi. Keselamatan bisa saja dia hilang keselamatan karena dia tidak mengambil keputusan untuk melakukan perintah Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan bagaimana bangsa Israel perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, ternyata tidak semua dari mereka boleh atau diizinkan masuk dalam tanah Kanaan. Mengapa? Karena ada sebagian dari mereka yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Malah mereka menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Demikian juga tadi saya katakan, bagaimana seseorang bisa tetap dalam keselamatannya ketika dia tetap mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Artinya ada kesungguhan dan tanggung jawab pribadi yang besar untuk apa? Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka keselamatan itu akan diraih. Sebagaimana sebagian dari Israel dalam pimpinan Yosua, karena mereka adalah generasi selanjutnya yang tidak terkontaminasi oleh pergaulan yang mereka lakukan dengan berhubungan dengan bangsa-bangsa di sekitar. Itulah yang membuat mereka terpengaruh, tidak lagi percaya kepada Allah Yahweh, tetapi mereka lebih percaya kepada dewa-dewa orang Kanaan. Inilah yang membuat mereka akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi generasi berikutnya dalam pimpinan Yosua,
Mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka melangkah masuk ke tanah Kanaan. Inilah yang harus menjadi perenungan bagi setiap kita. Bagaimana tujuan Allah memilih kita bukan stop di situ, tetapi Tuhan ingatkan, pergi, lakukan. Yaitu apa? Hasilkan buah. Entah itu buah pertobatan, buah roh. Satunya adalah buah pelayanan. Ya, buah pelayanan kalau kita membaca 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Ya. Sebab Injil yang kami beritakan, ya, ini adalah satu pelayanan. Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita melayani, ya, kita harus tetap mengandalkan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Next, ayat 6. Dan kamu telah menjadi apa? Penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi buah pelayanan daripada Rasul Paulus dengan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menjadikan orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu menjadi apa? Penurut firman Tuhan. Next, ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi apa? Teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Inilah buah pelayanan daripada Rasul Paulus. Buah dari pemberitaan Injil kepada orang-orang di Tesalonika. Dan akhirnya orang-orang ini adalah buah pelayanan dari Rasul Paulus menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Inilah contoh yang diberikan firman Tuhan. Kita harus menghasilkan buah pelayanan dari apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan melalui pelayanan setiap kita. Apapun yang kita lakukan, pelayanan kita tentunya tidak sama, berbeda-beda dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat buah pelayanan kita. Dan tentunya, ya, tadi di Komsel juga ada seorang yang sudah cukup lanjut usia. Seorang guru sekolah minggu, dia merasa sebegitu sukacita ketika melihat bekas murid-muridnya menjadi orang-orang yang juga dipakai Tuhan melayani. Karena ini adalah buah pelayanan. Inilah yang akan kita lihat. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita akan melihat buah pelayanan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Orang-orang yang pernah kita layani, mereka adalah orang-orang yang mau berubah menjadi penurut firman Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan. Tentunya ini yang harus juga kita sungguh-sungguh gumuli. Sehingga dalam setiap pelayanan kita, kita harus berdoa bahwa pelayanan kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain itu akan
mengalami satu perubahan demi perubahan karena pelayanan kita. Bukan justru sebaliknya, menjadi batu sandungan. Puji Tuhan. Lalu kembali kepada Yohanes 15 ayat 16 tadi. Selain kita menghasilkan buah, hal yang kedua tadi apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya apa? Supaya hidup kita, kalau kita dipilih oleh Tuhan itu, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya. Setiap kita punya pergumulan. Setiap kita menghadapi masalah. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menjawab doa kita. Itulah tujuan Tuhan memilih kita. Supaya apa? Kita menerima pertolongan Tuhan. Supaya kita menerima pemeliharaan Tuhan. Jadi sangat-sangat luar biasa. Tadi saya katakan kita harus menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Karena Tuhan telah memilih kita, manusia yang sesungguhnya tidak berharga, tetapi Tuhan ambil. Tuhan adopsi kita. Tuhan pilih kita. Supaya apa? Supaya selain kita menghasilkan buah, Alkitab mencatat supaya kita juga ada senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Luar biasa. Inilah inisiatif Tuhan memilih kita, menjadikan kita orang-orang yang terpelihara. Sebagaimana Tuhan memilih Israel, Tuhan bertanggung jawab membawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka terpelihara. Dan pada akhirnya mereka menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi berkat. Dan saat ini Israel sungguh benar-benar dengan kepintarannya begitu banyak menghasilkan kecanggihan-kecanggihan yang bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Walaupun saat ini mereka sedang berperang, ya, kita doakan, ya, kita doakan supaya Tuhan senantiasa memberkati mereka, perang bisa usai. Ya, memang harus ada yang mengalah, ya. Israel tetap ngotot supaya Hamas menyerah. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bagaimana Tuhan memilih kita, kita perlu untuk meresponi dengan baik, dengan benar, dengan hati penuh syukur, bahwa kita dari orang-orang yang tidak berguna, tidak berharga karena dosa yang membuat manusia rusak, tetapi diadopsi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya supaya kita kembali menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sebagaimana Adam diciptakan segambar dengan Tuhan. Inilah tujuan Allah supaya kita kembali
berubah segambar dengan anaknya. Dan pada akhirnya manusia hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.